Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Terlebih dahulu, perkenalkan saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurmila, sebagai moderator dan pemateri 2, dan Teh Syifa Aminatul Sakinah sebagai pemateri 1. Sebelum dilanjut kepada materi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama tentang pendidikan pesantren dan yang kedua tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pendidikan pesantren yang akan disampaikan oleh Teh Syifa Aminatus Sakinah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang ke-1, yaitu tentang materi pendidikan pesantren. Adapun definisi pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam untuk mendalami dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan menekankan pada moral keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Karakter pendidikan pesantren. Pondok pesantren memiliki karakteristik yang pada umumnya pondok pesantren memiliki tempat-tempat belajar yang saling berdekatan sehingga memudahkan para santri untuk melangsungkan proses pembelajaran. Di antara tempat itu berupa madrasah sebagai tempat pembelajaran, asrama sebagai tempat tinggal santri yang mondok, masjid sebagai tempat ibadah para penghuni pesantren, dan juga sebagai pusat belajar para santri. Perpustakaan sebagai tempat peminjaman berbagai kitab dan buku-buku pelajaran, rumah tempat tinggal kiai, ustadz dan ustazah, dapur umum yang digunakan sebagai tempat memasak untuk para santri, dan tempat pemandian para santri. Ada beberapa karakteristik pesantren secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1, pondok pesantren tidak menggunakan batasan umur. Yang kedua, sebagai sentral peribadatan dan pendidikan Islam. Yang ketiga, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Yang keempat, santri sebagai peserta didik. Dan yang kelima, kiai sebagai pimpinan dan pengajar di pesantren. Komponen-komponen pendidikan pesantren. Yang ke-1, pondok. Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren di mana para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal sebagai sebutan kiai. Yang kedua, masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren karena masjid merupakan pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Masjid ini berfungsi sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Dimanapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi, dan kultural, bahkan saat di daerah di mana umat Islam belum begitu terpengaruh oleh kehidupan barat, para ulama dengan penuh pengabdian mengajar murid-murid di masjid, serta memberi nasihat kepada santri tersebut untuk meneruskan tradisi yang terbentuk sejak zaman permulaan Islam. Yang ketiga, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Zaman sekarang,
Kebanyakan pesantren telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam 8 kelompok. Di antaranya, yang ke-1 nahwu, yang kedua ada fikih, yang ketiga ushul fikih, yang keempat hadis, yang kelima tafsir, yang keenam tauhid, yang ketujuh tasawuf dan etika, dan yang kedelapan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Adapun yang keempat ada santri. Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan jika tidak ada santri, karena santri merupakan komponen penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Menurut tradisi pesantren terdapat 2 kelompok santri, yaitu yang ke-1 santri mukmin, yang ke-1 santri mukim, yaitu santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya memegang tanggung jawab untuk mengurus kepentingan pesantren sehari-hari. Mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Yang kedua ada santri kalong, yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti pembelajaran di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. Yang terakhir, yang kelima, ada kiai. Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dalam memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam. Dengan demikian, mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealamian, yaitu kopiah dan sorban. Segitu saja pembahasan materi yang ke-1 yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya pembahasan yang kedua. Baik, untuk materi yang kedua yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk poin yang pertama yaitu sejarah singkat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara aktif menjadi anggota organisasi pada pelajar yang berasal dari Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Di organisasi inilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Ki Hajar Dewantara bergabung dengan sekolah yang dikelola oleh saudaranya pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional taman siswa, dan taman siswa itu sendiri merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi pada waktu itu agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya orang berada dan orang-orang Belanda. Untuk poin yang kedua, yaitu sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lahirnya sistem Among sangat berkaitan dengan keadaan pendidikan yang dipengaruhi oleh sistem Barat. Dalam sistem Barat, dasar-dasarnya adalah ring, taj, dan orde atau perintah, hukuman, dan ketertiban. Ki Hajar Dewantara menilai pendidikan seperti itu dapat menyebabkan rusaknya budi pekerti anak. Sistem tersebut juga menyebabkan anak selalu hidup berada di bawah paksaan dan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya. Ki Hajar Dewantara tidak setuju dengan sistem pendidikan yang membangun watak anak dengan sengaja dengan cara perintah, paksaan terhadap batin anak, paksaan untuk tertib, dan paksaan untuk sopan. Ki Hajar Dewantara menilai bahwa jika meniru cara yang demikian, maka tidak akan dapat membentuk seseorang yang memiliki kepribadiannya. Atas dasar inilah, sistem pendidikan yang dikedepankan oleh Ki Hajar Dewantara yakni cara of
fooding atau pedagogik, momong, among, dan ngemong. Cara yang dipakainya adalah orde en vrede, tertib dan damai, tata, tentram, namun tidak melakukan pembiaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menjunjung tinggi sukacita dan membuka kekuatan pikiran dan watak anak. Itu sebabnya ia mengedepankan pendidikan dengan sistem Among. Sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Dalam sistem Among, siswa bebas berkreativitas serta diberikan kebebasan untuk memberikan pandangan sendiri terhadap suatu hal atas dasar pengalamannya sendiri. Poin yang terakhir yaitu kode etik pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada ing ngarsa sung tulada, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, ada ing madya mangun karsa, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Terakhir ada tuturi handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.